Tujuan. Intinya, sepak bola sangat sederhana, mencetak lebih banyak gol daripada tim lawan. Setiap tim berusaha untuk membawa bola ke ujung lapangan, dan masuk ke gawang lawan menggunakan bagian tubuh manapun, kecuali tangan, atau lengan. Penjaga gawang adalah satu-satunya pengecualian, tetapi kita akan membicarakan mereka nanti. Tim yang mencetak gol terbanyak saat pertandingan berakhir akan menang. Jika kedua tim mencetak jumlah gol yang sama, pertandingan berakhir seri, kecuali itu adalah pertandingan sistem gugur, di mana perpanjangan waktu atau adu penalti dapat menentukan pemenang. Tendangan awal, kick off. Setiap pertandingan sepak bola dimulai dengan tendangan awal dari lingkaran tengah. Ini juga cara pertandingan dimulai kembali setelah sebuah gol dicetak. Saat tendangan awal, bola diletakkan tepat di tengah lapangan. Hanya satu tim yang melakukan tendangan awal sementara tim lain berada di luar lingkaran tengah. Tim yang melakukan tendangan awal ditentukan dengan lemparan koin. Tendangan awal tidak hanya terjadi di awal pertandingan. Anda akan melihatnya setelah setiap gol, pada awal babak kedua, dan juga di waktu tambahan jika ada. Pelanggaran. Sepak bola memang membutuhkan kontak fisik, tetapi ini bukanlah perkelahian bebas, kecuali jika nama Anda Pepe. Jika Anda melakukan tackle yang terlalu kasar atau bermain kotor, wasit pasti akan meniup peluit. Pelanggaran terjadi ketika seorang pemain melakukan sesuatu yang tidak adil atau berbahaya, seperti menendang, menjegal, atau mendorong lawan, melompat ke orang lain dengan sembrono, menahan atau menarik kaus, melakukan kali sliding tackle tetapi meleset sepenuhnya, dan bertabrakan dengan pemain. Masalahnya bukan untuk menghentikan semua kontak, tetapi untuk menjaga pertandingan tetap aman dan adil. Tergantung pada tingkat keparahannya, wasit akan memberikan tendangan bebas langsung kepada tim lawan, atau bahkan penalti jika pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti. Kartu kuning dan kartu merah. Dalam sepak bola, wasit tidak hanya meniup peluit tetapi juga mengeluarkan kartu. Kartu kuning adalah peringatan. Kartu itu mengingatkan pemain, aksi itu agak berlebihan. Jangan ulangi lagi. Perilaku seperti tekel sembrono, mengulur waktu, atau membantah wasit dapat menghasilkan kartu kuning. Jika seorang pemain menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan, secara otomatis itu menjadi kartu merah, dan mereka dikeluarkan dari permainan. Mereka tidak bisa diganti, jadi tim mereka harus bermain dengan 10 orang, kekurangan pemain. Kartu merah langsung bahkan lebih serius. Itu diberikan untuk perilaku kekerasan atau berbahaya. Pikirkan tackle 2 kaki, upaya sengaja untuk menghalangi gol dengan tangan, atau perilaku agresif. Sistem kartu membantu mengendalikan pemain, karena satu keputusan buruk dapat merugikan seluruh tim. Penjaga gawang. Penjaga gawang adalah satu-satunya pemain di lapangan yang diizinkan menggunakan tangan mereka, tetapi hanya di area tertentu, yaitu kotak penalti tim mereka. Di dalam area 16, 5 meter itu, mereka dapat menangkap, meninju, atau menepis bola menggunakan tangan, lengan, atau tubuh mereka, untuk mencegah bola masuk ke gawang. Di luar kotak penalti, mereka sama seperti pemain lainnya, tidak diizinkan menggunakan tangan. Tugas penjaga gawang adalah melindungi gawang dengan segala kemampuannya. Pelanggaran kali handball asterisk. Dalam sepak bola, menyentuh bola dengan tangan atau lengan umumnya adalah tabu. Kecuali Anda adalah penjaga gawang seperti yang disebutkan sebelumnya. Kali handball kali terjadi ketika seorang pemain dengan sengaja menggunakan tangan atau lengan untuk mengontrol, memblokir, atau mengarahkan bola. Tidak harus terlihat disengaja. Selama lengan Anda berada dalam posisi yang tidak wajar, atau memberikan keuntungan yang tidak adil, pelanggaran tersebut masih dapat dipanggil. Itu sebabnya Anda akan melihat pemain berlari dengan tangan rapat di samping tubuh, atau digenggam di belakang punggung saat bertahan. Batas antara tidak disengaja dan disengaja bisa agak kabur, tetapi wasit dan VAR akan berusaha membuat keputusan. Kita akan bahas mereka lebih lanjut nanti. Penalti. Tendangan penalti adalah salah satu momen terbesar dalam sepak bola. Ini adalah duel 1 lawan 1 antara seorang pemain dan penjaga gawang dari jarak 11 meter. Penalti diberikan ketika terjadi pelanggaran atau kali handball kali di dalam kotak penalti. Tidak peduli seberapa kecil kontak tersebut. Jika ada pelanggaran di dalam kotak, wasit akan menunjuk ke titik penalti. Bola diletakkan di titik 11 meter, dan hanya penendang serta penjaga gawang yang diizinkan berada di area tersebut sampai tendangan dilakukan. Penjaga gawang harus berdiri di garis gawang sampai bola ditendang. Tidak boleh melompat maju terlalu dini. Ini adalah momen bertekanan tinggi yang dapat mengubah seluruh jalannya pertandingan. Anda akan melihat ketegangan, permainan pikiran, dan terkadang perayaan yang emosional, atau patah hati. Beberapa pertandingan bahkan diputuskan melalui adu penalti, di mana tim bergantian menendang dari titik 11 meter hingga pemenang ditemukan. Asteris offside asteris. Aturan kali offside kali adalah aturan yang paling disalahpahami dalam sepak bola, tetapi aturan ini ada untuk menjaga permainan tetap adil. Seorang pemain dianggap kali offside kali jika mereka berada lebih dekat ke gawang lawan daripada bola dan bek kedua terakhir, tepat pada saat rekan satu tim mereka mengoper bola.
Jika itu terjadi, wasit akan menghentikan permainan dan memberikan bola kepada tim lain. Tidak peduli kemana mereka bergerak setelah itu. Semua tergantung pada posisi mereka ketika operan dilakukan. Anda tidak akan kali offside kali jika berada di bagian lapangan Anda sendiri, setengah lapangan sendiri, atau ketika Anda sejajar dengan bek kedua terakhir, atau berada di belakang bola saat dioper. Ini bukan pelanggaran, hanya kesalahan posisi, tetapi dapat merusak serangan yang hebat. Itu sebabnya, penyerang mengatur waktu pergerakan mereka dengan sangat hati-hati dan bek mencoba maju untuk jebakan kali offside asterisk. Pikirkan seperti ini, Anda tidak bisa menyelinap di belakang garis musuh sebelum pertempuran dimulai. Pergantian pemain. Pergantian pemain memungkinkan tim untuk menukar pemain yang lelah atau mengubah keadaan di tengah pertandingan. Sebagian besar liga saat ini mengizinkan maksimal 5 pergantian per tim dalam satu pertandingan. Setelah seorang pemain diganti, mereka tidak dapat kembali ke lapangan. Pelatih menggunakan pergantian pemain untuk membawa energi baru, mengubah formasi atau taktik, mengganti pemain yang cedera, atau mengulur waktu sedikit saat mempertahankan skor. Anda akan melihat, wasit keempat mengangkat papan elektronik yang menunjukkan nomor punggung pemain, satu nomor untuk yang keluar, yang lainnya untuk yang masuk. Penonton sering bereaksi keras ketika pemain favorit mereka masuk atau ketika pemain kunci diganti. Durasi pertandingan dan waktu tambahan. Pertandingan sepak bola standar berlangsung 90 menit, dibagi menjadi 2 babak, masing-masing 45 menit. Tetapi jika Anda pernah menonton pertandingan, Anda akan tahu bahwa itu tidak berhenti tepat pada menit ke-90. Itu karena wasit menambahkan beberapa menit di akhir setiap babak, yang disebut waktu tambahan, asterisk injury time kali, untuk mengganti waktu yang hilang karena gangguan seperti cedera, pergantian pemain, mengulur waktu, atau pemeriksaan VAR. Anda akan melihat papan menampilkan menit waktu tambahan, tetapi wasitlah yang memutuskan kapan akan meniup peluit akhir. Terkadang mereka membiarkan permainan berlanjut sedikit lebih lama, jika sebuah tim sedang menyerang, atau situasi penting sedang terjadi. Dan jika itu adalah pertandingan sistem gugur yang masih seri setelah 90 menit, akan ada perpanjangan waktu yang terdiri dari 2 babak masing-masing 15 menit. Dan jika masih seri setelah itu, adu penalti akan menentukan pemenangnya. Lemparan ke dalam, asterisk throw in kali. Ketika bola keluar dari garis samping, sisi panjang lapangan, bola dikembalikan ke permainan melalui lemparan ke dalam, dan tim yang tidak menyentuh bola terakhir mendapatkan hak lemparan. Tetapi ada beberapa aturan yang harus Anda ikuti saat melakukannya. Kedua kaki harus menginjak atau berada di belakang garis samping. Anda harus melempar bola dari belakang kepala melalui atas kepala. Anda tidak boleh mengangkat kaki atau memutar bola seperti operan bola basket. Jika Anda melakukannya dengan salah, tim lain akan mendapatkan hak lemparan ke dalam. Anda juga tidak bisa mencetak gol langsung dari lemparan ke dalam. Seseorang harus menyentuh bola terlebih dahulu. Itulah mengapa lemparan ke dalam seringkali hanya merupakan cara untuk memulai kembali dan membangun serangan. Kecuali Anda menonton tim dengan pemain yang lemparan ke dalamnya sekuat roket. Tendangan sudut, asterisk corner kick kali, dan tendangan gawang, asterisk goal kick kali. Ketika bola keluar dari garis gawang, garis akhir lapangan, tetapi tidak masuk ke gawang, salah satu dari dua hal akan terjadi, tergantung siapa yang terakhir menyentuh bola. Jika tim penyerang yang terakhir menyentuh bola, itu adalah tendangan gawang. Jika tim bertahan yang terakhir menyentuh bola, itu adalah tendangan sudut. Tendangan gawang dilakukan dari mana saja. Di dalam area 5 meter, kotak kecil di dekat gawang. Penjaga gawang atau bek, biasanya menendang bola untuk memulai kembali permainan. Bola harus meninggalkan kotak penalti sebelum orang lain menyentuhnya. Tendangan sudut dilakukan dari tiang bendera sudut terdekat, dan itu adalah peluang besar untuk mencetak gol. Anda biasanya akan melihat penyerang berkerumun di kotak penalti sementara seorang pemain mengirim umpan silang, menargetkan kepala atau kaki rekan setim. Momen-momen ini dapat mengubah permainan, baik itu sapuan keras dari tendangan gawang atau tendangan sudut menit terakhir yang menghasilkan gol penyeimbang yang dramatis. Kotak penalti. Kotak penalti, juga dikenal sebagai area 16, 5 meter, adalah persegi panjang besar di depan setiap gawang, dan merupakan tempat banyak aksi dramatis terjadi. Area ini penting karena dua alasan utama. Penjaga gawang dapat menggunakan tangan mereka di sini, dan pelanggaran yang dilakukan di sini akan menghasilkan penalti. Itulah mengapa para bek harus sangat berhati-hati saat melakukan tackle di area ini. Anda juga akan melihat persegi panjang yang lebih kecil di dalam kotak penalti. Itu adalah area 5 meter, tempat tendangan gawang dilakukan, dan tempat penjaga gawang sering berdiri saat ada umpan silang atau tendangan sudut. Memahami kotak penalti membantu Anda melihat mengapa pemain berjuang keras untuk memasukinya. Karena satu aksi di area ini dapat mengubah seluruh jalannya pertandingan. Keuntungan, asterisk advantage kali. Dalam sepak bola, tidak semua pelanggaran menghasilkan peluit segera, dan itu berkat aturan kali advantage asterisk. Jika seorang pemain dilanggar tetapi tim mereka masih menguasai bola dan memiliki peluang bagus untuk melanjutkan serangan.
Wasit dapat memilih untuk membiarkan permainan berlanjut daripada menghentikannya. Ini disebut memberikan keuntungan, asterisk advantage kali. Ini semua tentang menjaga ritme permainan. Misalnya, seorang pemain dijegal, tetapi berhasil mengoper bola kepada rekan setim yang sedang menyerang ke gawang. Wasit tidak akan meniup peluit pada saat itu. Mereka akan memberi sinyal untuk melanjutkan permainan dan dapat kembali untuk mengeluarkan kartu nanti. Ini mendorong tim untuk tetap kuat, bermain melalui kontak, dan mempertahankan momentum serangan daripada terus-menerus harus memulai dari awal. Anda akan sering melihat wasit merentangkan kedua tangan ke depan ketika ini terjadi. Itu cara mereka mengatakan, "Saya melihat pelanggarannya, tetapi lanjutkan permainan."